Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kedung Gandang, yang kami hormati Bapak DPRD sekaligus kader Muhammadiyah Bapak Lauh Mahfud. Ya. Saya tahu namanya tapi orangnya belum dikenal. Tak kenal maka tak sayang. Dan yang kami hormati pula ibu-ibu pimpinan cabang Aisyah Kedung Gandang serta pimpinan ranting Aisyah sekecamatan Kedung Gandang. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita bersama-sama bisa bersilaturahim dengan kondisi luring. Alhamdulillah ini pertemuan pertama barangkali ya, bukan pertama. Saya kalau ke sini tiap kali ditunjuk ke Kedung Gandang. Karena saya yang paling buncit di antara pimpinan harian, maka saya harus dilempar ke tempat yang paling jauh katanya gitu. Mbak Zia harus yang ke paling jauh. Harusnya hari ini adalah dengan Bu Wati. Kebetulan hari ini adalah muspimcapnya ada 3 tempat, yaitu di PCA Lokwaru, PCA Sukun, dan PCA Kedung Gandang. Bu Hera sebagai ketua ya silahkan, kalau saya manggil emak ya silahkan mak pilih yang tempat yang paling dekat. Ternyata pilih yang Lokwaru, kebetulan di Gasek kan dari rumahnya Bu Hera tinggal naik sedikit ya, bersama dengan Bu Umi. Kemudian di Sukun Bu Ruli bersama dengan Bu Komaria. Alhamdulillah hari ini saya yang paling buncit sendirian. Kebetulan sebetulnya dengan Bu Wati, kalau ada Bu Wati saya nggak nyambut Bu ya. Jadi yang lebih tinggi. Jadi saya itu adalah ban serep. Jadi di PDA itu saya dengan Mbak Ruli itu kalau tidak ada yang bisa siapa-siapa, saya dan Mbak Ruli sempat, maka ban serepnya adalah saya dan Mbak Ruli. Di mana-mana ternyata jadi ban serep. Di di Tanjung juga begitu. Ketika ada pengajian, kalau mau manggil Bu Rukmini katakan seperti siap dengan Bu Rukmini. Jadi saya harus siap materi. Karena apa? Mengisi kekosongan. Itu biasanya seperti itu. Baiklah, ini saya menyampaikan di sini mungkin tadi sudah banyak disampaikan oleh bapak-bapak dari ketua cabang Kedung Gandang maupun dari Bapak DPR. Sungguh berbahagia Bu Sulis. Jenengan di sini ya Allah, saudaranya banyak, ternyata pendukungnya adalah banyak bapak-bapak dan pemudanya. Meskipun di desa di pelosok ternyata dukungannya adalah banyak sekali. Baik itu dukungan moral maupun spiritual, baik itu finansial terutama ya, karena kebutuhan finansial itu tidak bisa kita pungkiri ya, pasti kita membutuhkan. Kemudian di sini saya belum menyampaikan yang disampaikan Bu Hera. Saya baca catatan ini, kemudian semua sama-sama diberikan catatan untuk hari ini, makanya saya video. Kenapa saya video? Saya buat laporan. Ini saya sudah menyampaikan apa yang panjenengan sampaikan. Tapi saya perlu menggarisbawahi apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua PCM. Tadi dikatakan amal usaha milik Aisyah yang dikatakan itu adalah amal usaha Muhammadiyah. Betul Ibu. Yang mengelola siapa? Adalah Aisyah. Jadi sekolah-sekolah seperti itu. Makanya butuh sinergi. Kenapa itu ada Korea Toiba? Korea Toiba itu seharusnya adalah bukan seperti yang kita bantu teman-teman kita yang ada di Kasen Beton dan lain sebagainya, kurang-kurang, tidak. Artinya PRM, PRA, di situ ada AMM, itu berkolaborasi, bersinergi, melakukan kegiatan bersama-sama, saling melengkapi. Itulah yang dimaksud dengan Korea Toiba. Maka apa yang dikatakan bahwa PCM itu sungguh gayung bersambut. Monggo itu bisa kita lakukan di dalam ranah tingkat ranting, cabang maupun PDM. Mungkin kalau di sini PCM-nya juga sudah raket ya, artinya karena ada beberapa yang Muhammadiyah dan Aisyah-nya sepertinya sendiri-sendiri. Tapi kami berharap kemudian kami pun dari pimpinan daerah juga itu selalu berkolaborasi dengan PDM. Meskipun kita itu kadang maju di depan dulu Bapak ya. Aisyah itu maju di depan dulu. Jadi dia meskipun Muhammadiyah nggak melakukan gerakan, tapi Aisyah selalu bergerak lebih cepat daripada Muhammadiyah. Tepuk tangannya Mas. Nah, ini laporan juga kepada Bapak DPR. Nah, Bapak DPR saya beritahu lagi asik dengan Bapak PCM ya.
Langsung berkalbu. Baik. Kemudian yang kedua yang disampaikan oleh Bapak Long Mahfud bisa kita tiru, yaitu sepertinya Pak kader ngintil saya katakan tadi. Inilah menyuruh anak-anak kita, tapi saya sendiri juga belum bisa menyuruh seperti itu ya. Meskipun berseberangan, tetapi ketika itu sudah setiap waktu, setiap saat diberikan, akhirnya lulu juga ke Muhammadiyah. Insya Allah sampai akhir nanti di Muhammadiyah ya Bapak ya, Bapak DPR. Ya. Yang ketiga tadi pindah ke NU ya. Oh, jangan dong Pak. Tidak apa-apa. Kita tadi kan nggak boleh bersinggungan. Kita dengan semua umat Islam, semua yang ada di sini nggak boleh bersinggungan. Kita ambil apa? Kebersamaannya, kesamaannya, jangan perbedaannya. Kalau kita cari perbedaan pasti banyak bersinggung. Tapi kalau kesamaan itu pasti ketemu. Jadi kalau dengan Muhammadiyahnya ada, misalkan ada saling gontok-gontok, maka ambil aja kesamaannya. Kemudian yang keempat, kita tadi apa? Koneksi penting. Maka Bapak mungkin nanti bisa bertemu dengan ibu-ibu PDA ya, Bapak DPR, untuk mungkin kalau saya di sini cuma menyampaikan yang ada ini ternyata sebetulnya gayung bersambut sekali. Kita itu sebenarnya butuh. Paling tidak pengalaman kemarin yang TK32 itu kita kan itu sebetulnya itu waktu itu saya adalah Majelis Pendidikan di Sukun. Jadi kami itu ada dua pendapat yang di TK28 dan TK32. Saya kiranya itu memang diberi, dan dulu saya kira diberi. Lah tapi itu adalah karena miss ya, mungkin miss. Lah inilah nanti yang mungkin menjadikan kita monggo yang merasa itu bukan aset milik kita, tapi milik pemerintah, difasilitasi untuk diberikan ya Pak ya, dimintakan. Jadi bukan seperti yang TK32 kurang 3 bulan atau 1 bulan itu diminta kembali oleh yang punya. Kita sudah tidak berkuasa, tapi alhamdulillah sekarang berkat Allah Subhanahu wa taala, berkat perjuangan ibu-ibu semua baik dari kota maupun cabang-cabang yang bantu, TK32 akhirnya sekarang sudah memiliki tanah, ya, sudah terbelikan dan sudah menjadi milik persyarikatan ya. Itu. Baik ibu-ibu, ini yang perlu disampaikan, saya menyampaikan sambutan dari Bu Hera. Yang pertama bahwa Muspim Cap 2 ini merupakan jenjang kegiatan organisasi secara terstruktur mulai Tanwir, Muspimwil, Muspimda, Muspimcat dan Muspimran. Jadi nanti setelah Muspimcat, panjenengan semua harus mengadakan Muspimran di masing-masing ranting ya. Kemudian yang kedua, Muspim Cap 2 memaparkan dinamika organisasi, evaluasi dan refleksi pimpinan terkait pelaksanaan program dan keputusan Muktamar 47 yang lalu di Makassar. Kalau kita yaitu berdasarkan keputusan atau Tanfid Muspimda 2 pada tanggal 31 Januari 2021. Jadi nanti yang dibahas adalah keputusan Tanfid Muspimda 2 PDA Kota Malang. Kemudian yang ketiga, apa yang disampaikan oleh Bu Hera, bahwa dalam konteks kehidupan kekinian, kita sebagai organisasi perempuan itu telah berkiprah dalam 1 abad lebih, yaitu yang harus memiliki tanggung jawab keumatan dan kebangsaan yang semakin berat melalui dakwah di berbagai bidang. Untuk itu tugas ibu-ibu itu sebenarnya berat, tetapi dengan keikhlasan dan kegembiraan, kita gembira dalam beraisyah, maka kita enteng atau ringan melaksanakan tugas-tugas aisyah. Itu kami berharap dalam diri kita harus ada ghirah beraisyah yang lebih, sehingga kita tidak merasa berat ketika aisyah berkegiatan. Seperti tadi di dalam aisyah sudah banyak, tadi sudah ditambahi oleh Bapak DPRD. Monggo kita yang ada di ranting-ranting atau cabang yang punya kekurangan-kekurangan bisa diperlihatkan, bisa dibantu kolaborasikan dengan Bapak DPRD ya ibu-ibu sekalian. Yang keempat, anggota Muspimda 2 dalam membahas kelanjutan program ke depan perlu memperhatikan amanah yang telah diberikan, yaitu bagaimana kita melakukan kegiatan yang bersifat praksis atau praktek dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Seperti tadi, langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Seperti yang kita lakukan, bencana, kita langsung bergerak. Ibu-ibu sudah bergerak melalui jimpitan, melalui gerakan 5 ribuan, gerakan 10 ribuan. Lama-lama menjadi banyak ya. Kita beruntung ibu ya, kok
nggak ada kata begini liane tarian enggak. Tapi kita alhamdulillah kita yang mendapat tarian, bukan kita yang diberikan untuk tarikan tadi. Ya Bu ya, alhamdulillah kita yang nggak kena bencana. Saya kemarin kan baru ke sana itu ya, menangis Ibu di atas. Ya Allah, rumahnya berarti saya masih rumahnya kecil, ternyata banyak bersyukur dengan seperti itu. Bayangkan rumahnya kecil dekat sungai, apalagi dingin ya, apalagi kemarin kena banjir, kemudian kondisinya memprihatinkan pinggiran-pinggiran sungai. Ya memang ada beberapa yang besar, tapi kebanyakan kemarin tuh campur dengan ayam juga. Kalau kita melihat kondisi kemarin itu di ini yang di belakangnya SMA Muhammadiyah 1, kemudian sama yang di Jalan Bougainville, jalannya turun sekali itu, turun ke bawah. Saya naik sepeda aja gak berani itu, jalan kaki itu rasanya kok didorong. Katanya anak-anak MDNC, Bu naik roller coaster ya. Jadi sama Bu Aisyah, Bu Hanifah itu surung-surungan ke sana ya. Jadi kita bersyukur. Kemudian ke yang kelima, warga Aisyah sekaligus sebagai warga Muslim dalam menghadapi situasi COVID-19 dan problem-problem yang lain tentunya harus melakukan langkah-langkah adaptasi dan menyelesaikan masalah-masalah keumatan, termasuk sosialisasi prokes ya, seperti ini kan prokesnya, tapi masih banyak yang bocor juga. Kemudian santunan keluarga COVID-19 ini yang sudah dilaksanakan oleh MKS kemarin ya. Kemudian masalah-masalah ekonomi, alhamdulillah kemarin bekerjasama dengan Lazis RSIA. Mohon maaf, kita yang sudah berjanji mendapatkan 8 juta, ternyata alhamdulillah masih dapat 5 juta sekian. Kita berikan semua kepada PCA Klojen. Tetap kemudian di PCA Klojen dikembangkan. Jadi yang 5 juta tadi bukan menjadi 5 juta. Akhirnya tiap-tiap orang yang harusnya dapat 700 sekian akhirnya ditambah oleh PCA menjadi 900 untuk penumbuhan ekonomi umat. Kemudian kegiatan sosial bencana alam dan lain-lain sebagainya memang perlu kita tangani dengan modal yang pertama adalah doa. Kemudian kesatuan hati, penyatuan langkah agar segala yang menjadi tugas keumatan dapat kita selesaikan secara bersama-sama. Kemudian yang keenam, nasihat dari Bu Hera, hendaknya sisa waktu kepemimpinan kita bisa maksimalkan agar program-program yang baik semakin baik, yang kurang sempurna kita sempurnakan. Kita ada tambahan waktu 2 tahun. Sesuai dengan SK yang telah kami buat kemarin, panjenengan berarti ada tambahan waktu sampai 2022. Kemudian amanat Muktamar Aisyah, yaitu gerakan panca amal sosial. Ini yang selalu Bu Hera di setiap sambutan. Ini tolong diperhatikan. Yang pertama adalah gerakan perempuan mengaji. Insya Allah ibu-ibu semua sudah melakukan, baik itu daring maupun luring. Kemudian yang kedua, ta'awun sosial yang tiada henti-hentinya kita lakukan. Yang ketiga, pembinaan kesehatan dan ekonomi. Keempat, damai bersama. Artinya sekarang nggak perlu gontok-gontokan. Yang kelima, pemulasaraan jenazah. Bahwa yang terakhir, ketika kita sebagai orang Muhammadiyah harus paham ideologi Muhammadiyah. Sebagai orang Aisyah kita harus paham dengan Aisyah. Sehingga dengan adanya paham ideologi yang dilakukan oleh MPK di dalam PDA yang dilaksanakan setiap Sabtu setiap bulan sekali, itu mohon itu adalah pembinaan tentang ideologi tolong itu disambut dengan baik, sehingga semakin kita banyak mengecas diri kita untuk berideologi, maka komitmen kita terhadap Aisyah dan Muhammadiyah itu semakin baik. Semakin mendalam kesadaran ideologi seorang, semakin tinggi komitmennya. Dan komitmen ini tercermin terhadap kegiatan-kegiatan kita yang dilaksanakan dengan kesadaran dan keikhlasan. Ibu-ibu sekalian, mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan sesuai dengan amanat yang diberikan oleh Ibu Pimpinan Daerah Aisyah Kota Malang, Ibu Haja Sri Herawati, yang sudah dicatatkan di kami. Untuk itu kami mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Selanjutnya saya buka
acara Musbib Cap 2 ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Musbib Cap 2 sudah kita buka bersama. Tepuk tangannya. Ibu-ibu, kita buat ya. Aisyah ampuh dengan begini ya. Kemudian yes ya. Aisyah ampuh. Yes. Ulangi lagi. Aisyah ampuh. Yes. Alhamdulillah. Albiru mintaqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.